Yo, pengamat 13. Pernahkah kita berpikir mengenai satu slogan itu dalam dalam dunia jual beli yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Ya, ini satu slogan yang menyesatkan. Pembeli adalah raja, sehingga disalahartikan bahwa seolah-olah pembeli itu ya bisa sesuka-suka saja. Pembeli itu bisa melakukan apapun yang mereka mau. eh ini miskonsepsi ya, menyesatkan itu. Jadi coba kita uji gitu. Coba kita uraikan, pembeli adalah raja itu gimana? Karena bagaimana misalnya kita melihat dari sisi penjual? Bukankah penjual dan pembeli itu dalam transaksi dia keduanya memiliki derajat yang sama, status yang sama, makanya terjadi transaksi, makanya terjadi jual beli. Mengapa? Karena ada kesetaraan value, kan? Ada kesetaraan nilai yang mereka sepakati antara barang yang dijual atau service atau jasa yang dijual itu dengan uang yang ditukarkan dengan itu. Maka sangat tidak fair kalau kita katakan pembeli adalah raja. Lalu kemudian di miskonsepsi bahwa dengan pembeli adalah raja ya karena gue udah bayar ya terserah gue. Ini satu konsep yang keliru. Ya, karena uang itu adalah alat tukar. Dan dengan kamu membayar sesuatu dengan uang, berarti kamu sedang menunjukkan rasa terima kasihmu. Berarti kamu sedang menunjukkan satu gratitude, ya, satu rasa syukur kepada orang itu. Kenapa kita mau ngasih uang ke ke orang yang jual barang atau jasa kepada kita? Bukan semata-mata karena barangnya, tetapi juga bagaimana kemudian barang itu, jasa itu bisa sampai kepada kita, bisa kita nikmati. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ada orang yang menyampaikan kepada kita, ada orang yang mengantarkan produk itu kepada kita. Ya, sehingga kita harus pertimbangkan juga uh, apa niat penjual, niat penyampai produk, ya, upaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, ya, bagaimana mereka merumuskan itu bisa menjadi satu produk, ya, bagaimana sumber daya terdahulu, riset-riset, penelitian, itu perlu dipertimbangkan juga sehingga uang yang kita bayarkan itu menjadi satu bentuk uh, terima kasih dalam transaksi. Ya, jadi tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada kejomplangan ya, antara pembeli dan penjual. Nah, ini kan seringkali kita lihat di masyarakat itu justru hmm, pembeli itu merasa apa ya karena memang dibiasakan merasa bahwa karena dia punya duit, duit itu adalah pengatur segala-galanya. Itu agak keliru, ya, keliru. Bagaimana nanti kalau nggak ada orang yang mau jualan lagi? Meskipun duitmu seabrek-abrek 1.000 triliun, tapi kalau nggak ada yang jualan, mau beli pakai apa? Bukan mau beli pakai apa? Ya, apa yang mau dibeli? Ya, makanya eksistensi dari produsen, penjual itu juga harus dihargai sama tingginya seperti pembeli. Ya, kalau pembeli adalah raja, ya penjual juga adalah raja. Kedua-duanya adalah raja, memiliki otoritas yang berbeda tetapi setara lah. Ya, mempunyai jurisdiksi yang berbeda tapi bisa disetarakan. Karena justru karena kesetaraan itu makanya terjadi transaksi. Gitu. Dasarnya transaksi ya itu kesetaraan. Kalau nggak ada kesetaraan, ngapain saya transaksi sama kamu? Kalau saya tidak ada kesepakatan, tidak ada kesetaraan, tidak ada penilaian yang disepakati terhadap barang yang mau saya jual, buat apa saya jual ke kamu? Justru karena saya menerima uangmu itu juga adalah artinya apa? Artinya saya setara seperti kamu.
Karena kita sama-sama menyepakati harga, menyepakati segala macam terms and condition gitu ya, syarat ketentuan untuk terjadinya transaksi itu. Maka mulai sekarang coba kita perhatikan ya, setiap kali kita belanja, membeli apapun itu, beli bakso, beli kopi, kita belanja di minimarket segala macam, kita beli mobil, beli tas, beli properti, ya, beli negara, apapun yang kamu beli, apapun yang kita beli, kita perhatikan bahwa uang itu sebenarnya adalah bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang menyediakan barang-barang itu kepada kita, orang-orang yang memungkinkan segala macam benefit dan kenyamanan dan kenikmatan dari produk itu untuk bisa kita dapatkan gitu. Jadi di situ ya, bayangkan kamu beli semangkok mie ayam gitu ya, mangkok mie ayam dengan harga 20.000 gitu. Kemudian setelah beli, karena kamu merasa kamu adalah raja, setelah beli mie ayam itu kamu buang, mangkoknya itu kamu tumplekin, kamu buang mie ayam itu dengan argumen bahwa kamu udah bayar. Seolah-olah kamu adalah raja. Terserah dong, saya kan udah bayar. Mau saya makan kek, mau saya buang kek. Tapi pernah nggak dipikir secara terbalik dari sudut pandang penjual? Bagaimana kemudian kalau duit 20.000 itu dibalikin? Ini saya balikin duit kamu, kata penjual. Tapi bisa nggak kamu balikin mie ayam saya menjadi seperti semula sedia kala, sesempurna sebelumnya seperti yang sudah saya sajikan? Bisa nggak kamu ambil lagi mie ayam itu dari lantai yang kotor itu, kamu balikin ke mangkok, kamu rapikan, kamu pastikan bahwa dia baik, sehat, sebagaimana sebelumnya disajikan dengan harga 20.000 itu? Ya, apapun itu, kamu mau beli rumah kayak, mau beli mobil kayak, lalu kalau kamu merasa dirimu adalah raja, kalau orang lain nggak setuju, kalau penjualnya nggak setuju, duitmu tinggal dibalikin. Gitu. Kalau duitmu dibalikin, ya bisa nggak kamu kembalikan barang yang dia jual? Bisa nggak kamu kembalikan waktu dia yang udah terbuang? Ya, jadi eh, perlu saling menghargai di sini, karena ada kesetaraan. Ya, so uang itu penting. Dia adalah alat bagi kita untuk tukar menukar, untuk transaksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya kamu menggunakan uang itu dengan respect atau tidak, dengan menghargai orang yang menyiapkan produk itu atau tidak. Karena balik lagi, istilahnya kan lo jual gue beli gitu. Ya kalau lo nggak jual gimana gue mau beli? Ya kita nggak bisa dengan sombong mengatakan pembeli itu segala-galanya, bukan. Penjual dan pembeli ya sama-sama. Karena kalau nggak ada yang jualan ya nggak akan ada yang beli. Ya kan gitu. Ya sama halnya juga dari penjual terhadap pembeli tentunya ya. Pembeli itu juga penting di mata penjual. Kedua-duanya sama-sama penting. Makanya kita perlu menegasikan itu pembeli adalah raja. No, no. Kedua-duanya adalah raja. Ya, dengan setara ya makanya bisa terjadi transaksi. Kalau terjadi transaksi tanpa rasa kesetaraan itu berarti zolim. Itu namanya penindasan. Berarti ada salah satu yang terpaksa itu. Antara pembelinya yang terpaksa ngasih duit atau penjualnya yang terpaksa menerima harga yang segitu, yang sebenarnya dia nggak setuju. Maka kesetaraan itu penting. Buang jauh-jauh itu. Slogan pembeli adalah raja.